Pokoknya ayah tidak boleh menikah dengan wanita itu. Dia menyukai ayah hanya karena harta ayah saja. Protes Aris ke ayahnya, tapi ayahnya tampaknya tidak bergeming dengan keputusannya. Halo teman-teman, sebelum kita lanjutkan ceritanya, teman-teman bisa menulis di kolom komentar bagaimana kabar teman-teman hari ini. Jangan lupa juga subscribe dan like supaya channel ini bisa tetap menampilkan cerita-cerita yang menarik. Aris selalu percaya dirinya adalah laki-laki yang tahu apa yang ia inginkan. Hingga sore itu, di sebuah kafe kecil yang berbau kopi hangus, ia menyadari satu hal. Ia tidak pernah benar-benar memahami bagaimana cara mencintai. Gita duduk di depannya. Rambut hitamnya jatuh menutupi sebagian wajah yang sedang berusaha tegar. Tangan gadis itu bergetar halus ketika menyingkap rambutnya, memperlihatkan mata yang merah namun masih indah. Mata yang dulu selalu menatap Aris dengan penuh percaya sebelum ia merusaknya. Jeti, semua itu benar. Suara Gita pecah. Kamu sama Rani. Aris membuka mulut, tapi suara yang keluar hanyalah desahan lemah. Ia tidak perlu menjawab. Air mata Gita sudah cukup. Hubungan mereka bukan seumur jagung. 2 tahun bersama. 2 tahun berpegang tangan melewati hujan dan tawa. 2 tahun membangun mimpi untuk masa depan yang sama. Dan Aris menghancurkannya bukan karena ia tidak mencintai Gita, tetapi karena ia terlalu percaya bahwa Gita akan selalu ada. Apapun yang ia lakukan, aku hilaf, bisiknya, mencoba menggenggam tangan Gita. Tetapi gadis itu menarik diri seolah sentuhan Aris adalah api. Hilaf, sekali, 2 kali, atau sebenarnya kamu tidak pernah menganggap aku cukup. Gita bangkit berdiri. Aris ingin menjelaskan, ia ingin memohon. Ia ingin meraih gadis itu dan membawanya kembali. Tapi ia hanya duduk membeku, tenggelam dalam rasa bersalah yang menyesakkan dada. Tatapannya mengikuti langkah Gita menuju pintu, langkah cepat yang dipenuhi kekecewaan dan kelelahan. Gita, tunggu. Namun pintu sudah tertutup sebelum ia menyelesaikan kalimatnya. Aris berjalan pulang dengan langkah gontai. Malam menyelimuti jalanan. Lampu-lampu kota tampak kabur. Ia bahkan tidak tahu apakah itu karena hujan tipis atau matanya sendiri yang basah. Andai ia bisa mengulang waktu, andai ia tak pernah menyentuh Rani, andai ia memilih Gita seperti yang harusnya ia lakukan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aris merasa benar-benar sendiri. Ia menatap layar ponselnya, membuka pesan Gita terakhir, pesan yang hanya berisi satu kalimat. Aku cuma berharap kamu tidak mempermainkan perasaan perempuan lain lagi. Kalimat itu menghantam hatinya seperti palu. Ia menggenggam rambutnya frustrasi. Bodoh, kenapa aku begitu bodoh? Ia tidak tahu bahwa kesalahan hari ini hanyalah awal dari badai besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sebuah badai bernama Gita, yang tak lama lagi akan kembali bukan sebagai seseorang yang bisa ia perjuangkan, tapi sebagai seseorang yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Dalam mimpi terburuknya, sudah 2 tahun sejak Aris dan Gita berpisah. 2 tahun terasa sunyi, dingin, penuh penyesalan yang menggantung seperti kabut. Aris mencoba fokus pada hidupnya, tapi bayangan Gita selalu muncul setiap kali ia menutup mata. Suatu sore, ayahnya Pramudia memanggilnya ke ruang tamu. Nada suara ayahnya berbeda, lebih serius dari biasanya. Aris mengerutkan kening, sedikit cemas. Ketika ia masuk, Pram berdiri sambil merapikan kemejanya. Tampak seperti seseorang yang ingin memberi kabar besar. Ada seseorang yang ingin Papa kenalkan, katanya dengan senyum tenang. Aris tidak punya firasat apapun, sampai pintu ruang tamu terbuka, dan Gita masuk. Waktu seolah berhenti. Napas Aris tersangkut di tenggorokan. Gita tampak berbeda, lebih dewasa, lebih kuat, seperti seseorang yang telah melalui badai panjang dan memilih untuk tidak lagi rapuh. Aris, Pram menoleh. Ini Gita, Papa sudah beberapa kali bertemu dengannya. Kami sedang dekat. Kata dekat terasa seperti palu yang menghantam dada Aris. Dekat, suaranya pecah. Matanya menatap Gita, mencari jawaban yang ia tahu tak akan ia suka. Kamu serius? Gita hanya tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tapi senyum yang mengatakan bahwa masa lalunya sudah mati. Ia menunduk sopan ke arah Pram, menjaga sikap, seolah Aris hanyalah orang asing di ruangan itu. Sudah cukup, Aris merasa darahnya mendidih.
Ia menarik ayahnya ke samping. "Pa, itu mantan aku," bisiknya menahan emosi. "Dia pasti cuma memanfaatkan papa, Gita itu. Kamu jangan menjelek-jelekan orang hanya karena hubungan kalian tidak berhasil." Pram memotong tegas, tatapannya dingin. "Papa tahu apa yang papa lakukan. Itu seperti tamparan." Aris memandang ayahnya dengan campuran syok dan sakit hati. Ia mencoba merangkai kata, mencoba memperingatkan. Tetapi semuanya terdengar seperti kepura-puraan di telinga Pram. Lalu, ketika Gita pamit untuk pulang, Aris mengejarnya sampai ke halaman depan. "Gita, kenapa kamu lakukan ini?" Suaranya rendah, hampir putus. Gita berhenti, perlahan menoleh. Tatapannya tajam, namun ada luka lama yang ia sembunyikan rapat. "Aku tidak melakukan apa-apa, Riz," katanya pelan. "Yang menyakiti itu kamu, bukan aku. Aku hanya menerima kesempatan baru dalam hidupku. Dengan papaku." Gita menatapnya lama. "Kenapa tidak? Dia memperlakukan aku dengan hormat. Tidak seperti kamu." Kata-katanya menikam Aris dalam sekali tebas. Saat Gita melangkah pergi, Aris merasa tanah di bawah kakinya runtuh. Ia kehilangan Gita dulu karena kebodohannya. Sekarang ia bisa kehilangan ayahnya juga. Dan yang paling menyesakan, ia menyadari bahwa Gita tidak lagi membutuhkan dirinya. Bahkan mungkin ia tidak lagi peduli. Hari itu Aris tahu, badai yang ia kira sudah mereda baru saja mulai menggulung. Sejak pertemuan itu, rumah keluarga Aris tidak lagi terasa seperti rumah. Udara dipenuhi ketegangan yang mengendap. Seperti hujan yang tak kunjung jatuh tapi terus menggantung di langit. Pramudia semakin sering pergi katanya untuk urusan kerja, tapi Aris tahu itu bohong. Ayahnya itu sedang bertemu Gita. Sementara Aris hanya bisa menunggu, menelan rasa gelisah yang semakin menusuk. Suatu malam, ketika Pram pulang dengan senyum yang tak bisa ia sembunyikan, Aris kehilangan kendali. "Pa," katanya tanpa basa-basi, "kita harus bicara." Pram menutup pintu perlahan. "Tentang apa?" "Tentang Gita. Papa nggak bisa lanjut sama dia." Nada Aris bergetar, bukan marah, lebih seperti campuran takut dan putus asa. Pram menatapnya lama. "Aris, kamu dewasa. Papa menghargai perasaan kamu. Tapi apa kamu pikir papa tidak berhak bahagia?" "Hak bahagia?" Aris terbahak miris. "Papa bisa memilih siapapun. Kenapa harus Gita? Mantan aku. Perempuan yang aku lukai. Perempuan yang sudah kamu sia-siakan." Pram memotong tajam. "Dan ternyata dia tidak seburuk yang kamu ceritakan." Aris mengepalkan tangan. "Papa nggak tahu apa-apa tentang dia. Dan kamu mau Papa percaya informasi dari seseorang yang bahkan tidak bisa setia dalam hubungan?" Suara Pram merendah, tapi lebih menusuk daripada teriakan. Aris tersentak. Ucapan itu mengenai titik paling sensitif dalam dirinya. "Kamu tidak berhak bawa-bawa itu." Suaranya hampir bergetar. "Kalau kamu ingin Papa percaya, seharusnya kamu bisa menjaga kepercayaan orang lain dulu." Pram melangkah melewati Aris dengan dingin. Di dada Aris, sesuatu meledak. Kemarahan, rasa bersalah, rasa malu. Semuanya bercampur. "Papa nggak ngerti, dia cuma mau balas dendam ke aku." Pram berhenti. "Gita bukan orang seperti itu. Tentu saja Papa pikir begitu." Aris mendekat, menatap ayahnya dengan mata merah. "Karena Papa jatuh cinta, kan?" Malamnya, Aris pergi ke apartemen tempat Gita sementara tinggal. Ia mengetuk tanpa henti sampai pintu terbuka. Gita muncul dengan wajah lelah. "Apalagi, Riz?" "Berhenti," kata Aris langsung. "Jangan mainkan Papa. Kamu sudah benci aku, terserah. Tapi Papa tidak salah apa-apa." Gita menghela nafas. "Aris, aku tidak main-main. Kamu mau balas dendam ke aku, kan? Mempermalukan aku, mengambil Papa dariku?" Gita menatap mata Aris lama, dalam, dan penuh ironi. "Aris, ini bukan tentang kamu. Aku tidak kembali ke hidupmu. Dan aku tidak punya alasan untuk menyakiti kamu lagi. Semua itu sudah lewat." Aris menggelang cepat. "Tapi kamu tidak bisa." "Aris," Gita memotong. Suaranya tajam namun lemah. "Yang kamu takutkan bukan aku, tapi bayangan dirimu sendiri. Kamu takut Papa melihat siapa aku yang sebenarnya, dan siapa kamu yang sebenarnya." Aris terdiam. "Kalau Papa ingin bahagia denganku,
lanjut Gita pelan. Itu urusan kami berdua. Kamu tidak punya hak mengatur. Pintu tertutup, tinggal Aris berdiri sendirian. Jantungnya memukul dadanya keras seperti hendak pecah. Sejak malam itu, Aris tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Bayangan Gita dan ayahnya terus menghantuinya seolah setiap kali ia memejamkan mata. Ia melihat mereka duduk bersama, saling tertawa, saling menatap. Ia merasa situasi sudah bergerak terlalu jauh, bukan hanya tentang cinta lama, tetapi tentang harga diri sebagai anak. Pagi itu, Pram menyiapkan sarapan sambil bersenandung. Ringan sesuatu yang jarang ia lakukan sejak kematian Ibu Aris bertahun-tahun lalu. "Pa, Aris memulai hati-hati, Papa serius sama Gita?" Pram menoleh sebentar, tersenyum kecil. Sangat serius. Jawaban itu seperti pisau yang masuk tepat ke dada Aris. "Papa," lanjutnya dengan nada lebih berat, "orang akan menganggap itu aneh. Dia mantan aku. Papa nggak merasa itu." "Salah." Pram hanya mengangkat bahu. Hati tidak memilih berdasarkan logika. "Riz, kadang cinta datang dari arah yang tidak kita duga." Aris menahan diri agar tidak membanting kursi. "Papa pikir dia cinta sama Papa." Pram berhenti. Tatapannya lembut, namun kokoh. "Papa tidak butuh kamu percaya. Papa hanya butuh kamu menghormati pilihan Papa." Kalimat itu mematahkan Aris dari dalam. Hari yang sama, Aris kembali mendatangi Gita. Ia berdiri di depan apartemen, mengetuk pintu dengan napas berat. Gita membuka. Ekspresinya lelah, seolah Aris adalah gangguan yang sudah terlalu sering muncul. "Ada apa lagi?" Aris menelan emosinya. "Gita, tolong dengarkan aku. Apapun yang Papa lihat pada kamu, itu semua karena kamu lagi luka. Kamu cuma cari tempat aman. Kamu cuma bingung." Gita tersenyum kecil, namun senyum itu dingin. "Jadi menurut kamu, aku ini gadis yang begitu rapuh sampai aku harus mencari pelindung? Seperti itu?" Aris tercekat. "Aku cuma nggak mau kamu nyakitin Papa." "Terlambat," jawab Gita datar. "Papa kamu sudah masuk terlalu jauh." Aris merasakan kepalanya berputar. "Terlalu jauh? Maksud kamu apa?" Gita menatapnya dalam. Dan untuk sesaat Aris merasakan sesuatu yang mengerikan. Ketenangan. "Papa kamu sudah melamarku." Aris membeku. Napasnya hilang. "Aku belum memberi jawaban," lanjut Gita. "Tapi aku tidak menolak." "Gita!" Aris hampir berteriak. "Ini gila. Kamu tahu itu gila. Yang gila itu kamu." Balas Gita cepat. "Kamu ingin mengatur hidupku bahkan setelah kamu menghancurkan aku. Kamu tidak bisa menerima kalau kamu sudah tidak punya tempat di hidupku lagi." "Aku peduli." Aris memukul dinding, membuat Gita tersentak. "Aku peduli sama Papa." "Kamu peduli atau cemburu?" Aris terdiam. Wajahnya memerah oleh campuran marah, bingung, dan malu. "Dengar, Riz." Gita menghela napas panjang. Suaranya melemah. "Aku tidak tahu apa aku akan menikahi Papa kamu. Tapi apapun yang terjadi, itu bukan lagi urusanmu." Pintu tertutup. Kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Malam itu, Aris duduk sendiri di kamarnya. Ia menatap dinding gelap. Matanya kosong. Ayahnya sedang jatuh cinta. Gita sedang menemukan kekuatan baru. Dan ia kehilangan keduanya. Hari itu datang lebih cepat dari yang Aris bayangkan. Lebih cepat dari yang ia sanggupi. Pagi dipenuhi cahaya matahari yang hangat, tapi bagi Aris, dunia justru terasa beku. Rumah keluarga berubah menjadi tempat penuh tamu, dekorasi putih biru, dan musik pelan yang menenangkan. "Pernikahan, ayahnya, dan Gita." Dua kata itu bergema di kepalanya sampai membuatnya mual. Pramudia berdiri di depan cermin, rapi dengan setelan jas hitam elegan. Senyum kecil terselip di wajahnya, senyum yang sudah lama tidak Aris lihat sejak ibunya meninggal. "Bagaimana?" tanya Pram. "Papa kelihatan terlalu tua untuk menikah lagi." Aris menatap ayahnya melalui pantulan cermin. Ada begitu banyak kalimat dalam dadanya, protes, kemarahan, luka, tapi semuanya tertahan di tenggorokan. "Papa serius?" Suara Aris pecah. "Papa benar-benar mau menikahi dia?" Pram menatap Aris, kali ini tanpa senyum. "Gita membuat Papa bahagia. Itu cukup, tapi dia mantan aku. Dia pernah aku cintai. Papa pikir itu tidak berarti apa-apa." Pram menghela napas, perlahan. "Justru karena kamu pernah mencintainya,
Papa percaya kamu bisa mengerti apa artinya menemukan orang yang tepat. Aris tertawa hambar. Papa salah. Ia menunduk, menahan hati yang retak. Di aula pernikahan, Gita muncul dalam gaun putih sederhana yang justru membuatnya tampak lebih dewasa. Lebih mantap, lebih jauh dari Aris. Ia terlihat tenang, namun di balik ketenangan itu, ada bayangan luka lama yang tidak pernah Aris sadari sepenuhnya. Ketika Gita melangkah masuk, semua tamu berdiri. Musik lembut mengalun. Aris berdiri di samping barisan kursi. Dadanya sesak melihat perempuan yang dulu ia sakiti kini berjalan menuju altar bukan dengannya, tapi dengan ayahnya. Gita sempat menoleh, hanya sepersekian detik. Tatapannya tidak benci, tidak marah, justru kosong. Seolah hubungan mereka pernah ada di kehidupan lain. Itu menghancurkan Aris lebih dari apapun. Pram dan Gita berdiri berdampingan di depan penghulu. Ucapan janji terucap sederhana, namun tegas. Dengan ini, saya nikahkan. Segalanya terasa bergema. Aris merasakan dunia di sekelilingnya memudar. Hanya menyisakan dua sosok di depan sana, sosok yang kini secara sah terikat dalam pernikahan. Persetujuannya terucap, doa dipanjatkan, tanda tangan dilakukan, dan dalam hitungan menit, semuanya selesai. Pramudia dan Gita istri ayahnya, perempuan yang dulu ia cintai telah berubah menjadi bagian dari keluarga, dengan cara paling tak terbayangkan. Ketika tamu bertepuk tangan, Aris menatap keduanya. Pram memeluk Gita, dan Gita tersenyum pada ayahnya, senyum lembut, tulus, yang tidak pernah lagi ia berikan pada Aris. Aris merasa dadanya diremas. Ia berjalan keluar aula, napasnya terputus-putus, menahan segala sesuatu yang ingin meledak dari dalam. Aku kehilangan semuanya, gumamnya. Di belakangnya, suara tepuk tangan dan tawa bahagia memenuhi ruangan sementara. Aris berjalan sendirian, dalam diam yang menghancurkan. Setelah pernikahan itu, rumah keluarga Aris berubah menjadi tempat yang membuatnya ingin pergi. Setiap kali ia membuka pintu, aroma baru parfum lembut Gita mengisi ruang tamu. Foto baru Pram dan Gita terpajang di meja, menggantikan foto lama keluarga yang selalu membuat Aris nyaman. Gita pindah ke rumah pada malam pertama setelah akad. Ia datang dengan beberapa koper, langkah tenang, dan wajah yang berusaha bersikap dewasa. "Permisi, Riz," katanya pelan ketika melewati Aris di ruang tamu. Aris hanya menjawab dengan anggukan kecil. Ia tidak sanggup berbicara, karena setiap huruf yang ingin ia ucapkan terasa pahit. Pram menyambut Gita dengan senyum hangat, membantu membawakan barang-barangnya. Pemandangan itu membuat dada Aris panas cemburu, marah, hancur, semua bercampur jadi satu. Malam hari, suasana makin tak tertahankan. Aris mendengar tawa kecil dari kamar. Ayahnya sesuatu yang seharusnya membuatnya bahagia karena Pram memang pantas mendapatkan kebahagiaan. Namun ketika tawa itu berasal dari Gita, perempuan yang dulu ia cintai, hatinya terasa ditarik paksa. Ia memejamkan mata, menggenggam rambutnya. "Kenapa semua harus begini?" bisiknya. Beberapa menit kemudian, suara pintu terbuka. Gita berjalan keluar menuju dapur untuk mengambil air. Saat melihat Aris di ruang makan, ia menghentikan langkah. "Kamu belum tidur?" tanyanya hati-hati. Aris menatapnya lama. "Kamu bisa tidur dengan tenang, Gi." Gita meletakkan gelas. "Apa yang kamu maksud semua ini?" Aris menahan napas. "Kamu di rumah ini. Kamu jati istri papa." Gita menatapnya tanpa berkedip. "Riz, aku tahu ini sulit, tapi aku tidak datang untuk menyakiti kamu. Aku hanya menjalani hidupku." "Hidupmu?" Aris mendengus. "Kamu kira aku bisa pura-pura nggak peduli?" Gita menghela napas panjang. "Aris, aku sudah memaafkan masa lalu kita. Tapi itu tidak berarti aku kembali jati seseorang yang bisa kamu kontrol. Aku nggak mau ngontrol kamu." Aris membentak pelan. Aku cuma. Ia berhenti, karena ia tidak tahu lagi bagaimana menyebut perasaannya. Gita memandangnya dengan tatapan lembut namun tegas. "Riz, kamu terluka. Tapi ini bukan salahku. Ini konsekuensi dari pilihan kamu dulu." Perkataan itu menghantam Aris lebih kuat dari sebelumnya. "Dan papa kamu," lanjut Gita, "sudah memberiku rasa aman yang dulu tidak pernah aku dapatkan.
Aris merasakan dadanya ditusuk dari dalam. Dari aku, suaranya bergetar. Dari siapapun, jawab Gita tenang. Dari dunia yang pernah membuatku merasa hina. Termasuk hubungan kita yang juga tidak sehat. Aris terdiam. Ia tahu Gita tidak bermaksud menyakiti. Tapi kata-katanya tetap seperti luka yang dibuka lagi. Tepat ketika Gita kembali ke kamar bersama Pram, Aris duduk sendirian di ruang tamu dengan tatapan kosong. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia merasa seperti penonton dalam hidup yang dulu ia kuasai. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa. Gita dan Pramudia berencana pergi ke kota sebelah untuk menghadiri undangan rekan bisnis Pram. Aris memilih tidak ikut alasan sederhana. Ia tidak sanggup berada dalam satu mobil bersama keduanya terlalu lama. Namun sepanjang pagi, ada perasaan tidak enak yang menggelayut di dada Aris. Seperti firasat buruk yang menolak pergi. Jangan pulang malam-malam. Pak? Ujar Aris ketika Pram pamit. Suaranya terdengar lebih khawatir dari biasanya. Pram tersenyum, menepuk bahunya. Jangan khawatir, Papa kan sudah tua. Nyetir juga pelan. Gita menambahkan dengan nada datar namun sopan. Kami cepat kok. Aris mengangguk, meski hatinya tidak tenang. Perjalanan itu dimulai dengan tenang. Langit mendung, jalanan sedikit basah bekas hujan tadi pagi. Pram mengemudi dengan satu tangan. Sementara tangan satunya menggenggam tangan Gita dengan hangat. Bagaimana hidup di rumah? Tanya Pram tiba-tiba. Gita menoleh. Maksud Papa? Dengan Aris? Pram tersenyum pahit. Dia butuh waktu. Luka dia besar. Gita menatap keluar jendela. Embusan napasnya terbentuk di kaca mobil yang dingin. Tapi luka aku juga besar. Pak, Pram meraih tangan Gita lebih erat. Papa tahu. Papa ada di sini untuk kamu. Gita mengangguk, namun hatinya tetap berat. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sedekat ini dengan masa lalu yang menyakitkan dan dengan ayah dari laki-laki yang pernah ia cintai. Sebuah truk besar melaju dari arah berlawanan. Tak ada suara klakson, tak ada tanda. Hanya cahaya lampu yang tiba-tiba menyilaukan. Gita pegangan, teriak Pram. Mobil berbelok mendadak. Ban berdecit keras. Gita menjerit ketika mobil mulai tergelincir. Dentuman keras memecahkan segalanya. Metal menghantam metal. Kaca pecah. Hening. Debu memenuhi udara. Suara mesin masih berdengung pelan sebelum akhirnya mati. Gita tergantung di kursinya. Tubuhnya gemetar hebat, darah menetes dari dahinya. Pram terkulai di sebelahnya, napasnya tersengal. Wajahnya berlumuran darah namun matanya masih berusaha terbuka. Gita, suara Pram lemah, hampir tak terdengar. Kamu gak apa-apa. Gita menoleh perlahan, menahan perih yang menusuk tulang. Papa, kita harus keluar. Namun Pram tidak menjawab lagi. Ketakutan tiba-tiba mencengkeram dada Gita. Papa dengar aku? Tangannya gemetar mencoba menyentuh Pram. Namun tubuh pria itu tetap tak bergerak. Napas Gita tercekat. Air mata mengalir tanpa permisi. Jangan tinggalkan aku. Bisiknya pecah. Di luar, suara orang-orang mulai berdatangan. Memanggil, berteriak meminta pertolongan. Tapi di dalam mobil yang remuk itu, waktu seolah berhenti. Dan dalam keheningan yang mematikan itu, satu hal jelas. Kecelakaan ini akan mengubah hidup mereka. Dan Aris, selamanya. Hujan turun sepanjang malam, membasuh sisa-sisa kecelakaan yang masih menyisakan bau logam dan darah. Di rumah sakit, lorong-lorong terasa terlalu sunyi, terlalu putih, terlalu dingin. Gita duduk di kursi besi yang keras. Tubuhnya dibalut perban tipis, tapi rasa sakit di tubuhnya tak sebanding dengan rasa takut yang sejak tadi menjerat dadanya. Pintu ruang gawat darurat terbuka. Seorang dokter keluar, wajahnya menunduk. Tangan terlipat depan perut Gastur yang sudah sering dilihat Gita di drama-drama. Tapi kini terasa seperti pisau nyata yang siap ditusukkan ke jantungnya. Nyonya Gita, suara dokter berat, seolah tersangkut di tenggorokan. Kami sudah berusaha, tapi suami Anda tidak bisa diselamatkan. Waktu berhenti, seolah suara itu tak masuk akal. Tak mungkin, barusan Pramudia masih menggenggam tangannya. Mencoba menenangkannya sambil berkata semuanya akan baik-baik saja. Barusan ia masih bernapas. Barusan, kami turut berduka cita.
Dunia runtuh dalam diam. Gita tak menjerit, tak menangis. Tubuhnya hanya gemetar, seakan tak mampu memahami apa yang baru saja diucapkan. Hanya matanya yang membesar, kosong, seperti kaca yang retak tanpa suara. Dadanya naik turun tak teratur. "Bu, Anda harus istirahat dulu." Perawat mencoba memegang bahunya. Gita menggelang dengan lemah, suaranya pecah. "Aku ingin menemui suamiku." Ia masuk. Tubuh Pramudia terbaring dengan kain putih menutupi dada hingga kaki. Hanya wajahnya yang terlihat tenang, terlalu tenang. Seolah ia tertidur, seolah ia akan bangun dan memarahi Gita yang menangis. Gita berdiri, lalu lututnya melemah. Ia memegang tangan suaminya, dingin, kaku, tak lagi memancarkan kehidupan yang biasa menghangatkan hari-harinya. "Mas, jangan tinggalkan aku," bisiknya. Air mata akhirnya jatuh satu persatu, pelan tapi menghancurkan. Beberapa jam kemudian, setelah kondisinya mulai stabil, dokter meminta Gita menjalani pemeriksaan lanjutan akibat dampak benturan. Ia hanya mengangguk kosong, langkahnya seperti robot. Ia duduk di ruang USG tanpa benar-benar paham apa tujuannya. Ketika layar menyala, dokter terdiam sejenak. "Bu Gita, ada sesuatu yang perlu Anda ketahui." Gita yang sejak tadi terpaku, perlahan mengangkat wajah. "Berdasarkan pemeriksaan, Anda sedang hamil." Jantungnya berhenti sekejap. "Hamil?" Suaranya bergetar. Dokter mengangguk. "Usia kehamilan sekitar 6 minggu. Kondisinya stabil meski Anda mengalami kecelakaan." Ini keajaiban. Keajaiban bagi Gita, kata itu terdengar seperti ironi. Saat suaminya pergi, justru saat itu ia mengetahui ada kehidupan kecil dalam dirinya. Tiba-tiba emosinya meledak, tangisnya pecah, bukan lagi sekadar sedih, tapi campuran kehilangan, syok, dan cinta yang tersisa untuk Pramudia. Ia memeluk perutnya dengan kedua tangan, seakan memegang satu-satunya hal yang masih menghubungkannya dengan suami yang baru saja direbut takdir. "Maafkan Mama, Papa kamu sudah pergi." Ia berbisik sambil menangis terseduh. Hari-hari setelah kepergian, Pramudia terasa seperti berjalan di atas lantai kaca yang retak. Setiap langkah menyakitkan. Setiap napas terasa seperti menanggung beban yang terlalu berat. Perut Gita mulai membesar perlahan, mengingatkannya setiap detik bahwa Pramudia memang sudah tiada. Namun cinta mereka masih hidup di dalam. Hingga suatu hari, Aris datang. Awalnya, ia hanya muncul di halaman rumah, memandangi Gita dari kejauhan. Gita sudah hendak menutup pintu sebelum Aris memanggil lirih. "Gita, tunggu." Gita memutar badan, wajahnya datar, lelah. "Kau mau apa?" Aris berdiri ragu, seakan mencari kata-kata yang tepat. "Aku dengar, keadaanmu tidak mudah, dan aku juga dengar, kamu sedang mengandung anak ayah." Gita terdiam, genggaman tangannya di perut mengencang. "Aku tidak butuh campur tanganmu," jawabnya dingin. Tapi Aris menggeleng, mencoba mendekat. "Gita, kamu hamil. Kamu tidak bisa menjalani semua ini sendiri. Setidaknya biarkan aku membantu." Gita tertawa pahit. "Membantu? Selama ini kamu hanya menghancurkan hidupku. Dan sekarang kamu ingin terlihat seperti pahlawan." Aris menunduk, wajahnya penuh sesal. "Aku tahu aku bukan orang baik bagimu. Tapi aku juga merasa bertanggung jawab. Aku yang membuatmu kembali berhubungan dengan keluarga kami. Aku yang menjelekkanmu di depan ayah. Dan aku juga yang membiarkan ayah kehilanganmu saat aku tahu dia mencintaimu." Suara Aris retak. "Aku tidak ingin bayi itu tumbuh tanpa perlindungan keluarga." Kata keluarga itu membuat Gita terpaku. Meski ia membenci Aris, ia tak bisa memungkiri bahwa kandungannya semakin berat untuk dijalani sendiri. Pramudia sudah tak ada, ia sendiri. Dan ia takut jika keputusan egoisnya membuat anaknya nanti menderita. "Gita," Aris melanjutkan, suaranya lembut, "biarkan aku antar ke kontrol kandungan. Biarkan aku pastikan kamu makan tepat waktu. Setidaknya, izinkan aku melakukan sesuatu yang benar." Gita menutup mata, napasnya berat. Ia benci kenyataan bahwa ia memang membutuhkan bantuan. Tubuhnya tidak sekuat dulu, kandungannya membuatnya cepat lelah. Beberapa kali ia hampir pingsan sendirian di rumah. "Baik," katanya akhirnya, lirih.
Tapi jangan salah paham, aku melakukan ini demi bayiku. Aris segera mengangguk. Aku mengerti. Tidak lebih. Hari-hari berikutnya terasa canggung namun tak terelakkan. Aris mengantar Gita ke kontrol kandungan, membawakan makanan sehat, bahkan membersihkan rumah tanpa diminta. Meski Gita jarang berbicara, ia tidak lagi menolak. Gita tahu ia masih harus berhati-hati, namun ia juga tahu bahwa bayi dalam kandungannya adalah prioritas. Jika menerima bantuan Aris adalah satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan anaknya, maka ia akan lakukan. Malam itu, sambil memegang perutnya yang mulai menonjol, Gita membisikkan sesuatu pada janin kecil di dalam sana. Bertahanlah, nak. Mama akan melakukan apapun untukmu. Bahkan menerima bantuan orang yang pernah melukai mama. Dan untuk pertama kalinya, Gita merasa sedikit lebih kuat. Hari kelahiran itu tiba lebih cepat dari yang Gita bayangkan. Hujan turun lembut di luar jendela rumah sakit, persis seperti malam ketika hidupnya berubah. Namun kali ini bukan tentang kehilangan, melainkan awal sebuah kehidupan baru. Gita terbaring di ranjang persalinan, napasnya terengah. Wajahnya pucat namun matanya penuh tekad. Aris berdiri di sampingnya, gelisah, menggenggam tangannya dengan hati-hati, seolah takut menyakitinya. Gita, tarik napas. Kamu kuat, ucap Aris. Suaranya bergetar. Air mata mengalir di ujung mata Gita, bukan karena sakit tetapi karena ia merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Keberanian yang ia pikir sudah hilang sejak kepergian Pramudia. Aku di sini. Kamu tidak sendiri, tambah Aris. Beberapa kali Gita mengerang, tubuhnya tegang menahan kontraksi. Waktu terasa berlalu lambat. Dunia mengecil menjadi satu ruangan, satu perjuangan. Satu nyawa yang berusaha keluar ke dunia. Dan akhirnya, tangisan bayi pecah memenuhi ruangan. Seorang perawat mengangkat bayi kecil itu. Merah, mungil, hidup. Selamat, Bu Gita. Bayi laki-laki. Gita menutup mulutnya, menahan ledakan emosi yang langsung menghujam hatinya. Ketika bayi itu diletakkan di dada, tubuhnya hangat dan kecil. Dan dunia seolah berhenti. Mas, anak kita. Bisiknya lirih pada sosok suaminya yang tak lagi ada, namun selalu hidup dalam hatinya. Air mata mengalir tanpa henti. Aris berdiri di dekatnya. Wajahnya berubah bukan cemburu, bukan penyesalan, tapi sesuatu yang lebih tulus. Kekaguman dan rasa hormat yang baru. Selamat ya, Gita, katanya pelan. Dia mirip Pramudia. Gita tersenyum lemah. Dia adalah warisan terakhir Mas Pram. Dan alasan aku tetap bertahan. Hari-hari setelah persalinan berjalan seperti mozaik emosi lelah, bahagia, sedih, dan penuh harapan. Gita merawat bayinya dengan cinta yang tak terukur. Sementara Aris selalu datang membawa susu, popo, atau hanya sekadar membantu menidurkan bayi saat Gita terlalu lelah. Hubungan mereka yang dulu syarat luka perlahan berubah. Tak ada cinta romantis, tak ada ambisi untuk kembali bersama. Yang ada hanya pengertian. Aris sering menggendong bayi itu sambil tersenyum kecil. Ayahmu pasti bangga, katanya suatu sore. Gita memandang Aris, dan untuk pertama kalinya sejak semua drama dimulai, ia merasa benar-benar tenang. Aku berterima kasih padamu, ucap Gita, bukan karena kau sempurna, tapi karena kau tetap tinggal saat aku tak punya siapa-siapa. Aris menunduk, menahan emosi. Aku harap kita bisa tetap seperti ini, menjadi keluarga kecil yang aneh, atau setidaknya teman. Gita tertawa pelan. Teman sangat cukup. Hubungan mereka perlahan menemukan bentuk baru, tidak sebagai mantan kekasih, bukan juga sebagai calon pasangan, tetapi sebagai dua manusia yang belajar memperbaiki diri, saling menghormati, dan menjaga satu nyawa kecil yang menjadi penghubung di antara mereka.